Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang faktor alat pendidik mata kuliah ilmu pendidikan kelas PIAUD 1A. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Intan Cahya, Clara Mita, Andi Rabiatul Adawiyah Amin, dan Muhajir Masyur. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membahas materi pertama, yaitu pengertian alat pendidik. Menurut Muharram menyatakan bahwa alat pendidikan adalah sesuatu yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, baik berbentuk material maupun non-material. Yang kedua, menurut Indra Kusuma menyatakan bahwa alat pendidikan berupa perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang secara konkret dan tegas dilaksanakan guna menjaga agar proses pendidikan bisa berjalan sesuai dengan lancar dan berhasil. Jenis-jenis alat pendidik. Yang pertama, alat pendidikan non-material. Alat pendidikan non-material berbentuk perbuatan atau tindakan yang digunakan pendidik demi kepentingan proses pendidikan. Artinya, seorang pendidik perlu memahami kondisi dan masalah yang dihadapi peserta didik di kelas. Yang kedua, alat pendidikan material. Alat pendidikan material atau benda terdiri dari sarana dan prasarana. Prasarana adalah semua alat bantu pelajaran yang sifatnya tidak langsung, sedangkan sarana adalah alat bantu pelajaran yang langsung dapat dipakai pada waktu interaksi belajar mengajar secara langsung. Penggunaan alat pendidikan dipengaruhi oleh pribadi pendidik itu sendiri dan harus menyesuaikan dengan tujuan dan cita-cita yang dikandung oleh anak itu. Dalam pergaulan, anak didik tidak merasa dirinya secara formal terikat pada suatu ikatan. Sebagai seorang yang harus tunduk, ia harus membatasi perilakunya atau segala tindakannya sebagaimana yang terjadi pada situasi pendidikan. Tetapi dalam pergaulan itu, anak didik mempunyai kesempatan untuk memperoleh petunjuk atau contoh ini pada anak didik berlangsung secara tidak sengaja. Faktor-faktor yang harus diperhitungkan oleh para pendidik dalam hubungannya dengan pemakaian alat-alat pendidikan, yaitu 1. Faktor pendidikan sebagai subjek pendidikan, yaitu kemampuan dan keterampilan seorang pendidik dalam menggunakan alat pendidikan. Yang kedua, faktor anak didik, yaitu kondisi dan situasi anak didik dalam menerima pendidikan, seperti perkembangan jiwanya, cara berpikirnya, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor kemampuan, di mana kemampuan material sekolah maupun lembaga pendidikan juga menentukan pemakaian alat pendidikan. Yang keempat, faktor tempat, yaitu di mana lokasi sekolah juga menentukan dalam pemakaian alat pendidikan. Jadi, dalam penggunaan alat pendidikan, seorang pendidik harus mampu mempertimbangkan pemakaian alat yang benar dan sesuai kebutuhan. Selain itu, seorang pendidik juga harus memiliki kewibawaan dalam melaksanakan tugasnya, karena kewibawaan seorang pendidik adalah suatu alat pendidikan yang dapat membawa anak didik kepada kedewasaan. Dengan kewibawaan itu, seorang anak dapat menghargai dan patuh kepada pendidik. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekiranya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi para pendengarnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.